Pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News TV One mengenai pidato dari Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Kali ini ia menyampaikan pidatonya dengan tema Suara Hati Nurani. Poin-poin yang disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya diantaranya adalah mengenai putusan dari MK yang menganggap bahwa konstitusi harus menjadi pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut kita akan lihat kembali pidato dari Megawati Soekarno Putri. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, merdeka. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Pada momentum yang sangat baik ini, setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara. Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia, juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Ya pemirsa, dan kini telah bergabung bersama kami Ansi Lema, politisi PDIP. Selamat siang Bang Ansi Lema. Ya, Bang Ansi Lema, apakah suara saya baik? Bisa terdengar ya Bang ya? Bisa. Baik, Bang Ansi Lema, mungkin bisa diceritakan kembali mengenai pidato politik yang disampaikan Ibu Megawati. Apakah memang tujuannya ini untuk menanggapi putusan dari MK? Ya, yang pertama bahwa disampaikan Ibu Megawati ini merupakan hasil renungan, refleksi dan kontemplasi beliau sendiri ya, yang beliau tulis tangan kemudian pada Pak Sekjen berdasarkan pencermatan dan pengamatan terhadap berbagai dinamika sosial politik yang terjadi belakangan ini. Dan secara garis besar itu Ibu Mega sebenarnya bicara dalam kapasitas beliau sebagai anak bangsa
yang memang ikut berjuang ya menumbuhkan, memunculkan, menegakkan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi, dan juga dalam kapasitas beliau sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan tentu sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Dan apa yang Ibu sampaikan itu bahwa konstitusi itu adalah hal yang paling vital, fundamental, yang harus menjadi rujukan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hingga kemudian keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bagi Ibu Mega itu adalah sebuah cahaya terang, sebuah harapan di tengah kegelapan demokrasi yang hari ini tampak nyata dalam konteks kehidupan kita di Indonesia. Sehingga kemudian Ibu Mega mau menegaskan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menjadi bukti sesungguhnya bahwa suara hati nurani, kekuatan moral, akal sehat, itu kokoh dan kemudian bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan buruk, tentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Sehingga kemudian Ibu Mega mau menegaskan bahwa setiap ingkaran terhadap nilai-nilai dasar konstitusi tentu akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Ya, pengingkaran terhadap konstitusi, apalagi melalui rekayasa hukum, apalagi demi ambisi kekuasaan, tentu ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan demokrasi kita. Ya, kita telah totaliter Orde Baru memerintah Indonesia lebih dari 30 tahun, dan kini kita sudah masuk dari era reformasi, era keterbukaan, era emansipasi politik. Mestinya ya konstitusi itu menjadi alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bukan dipakai sebagai justifikasi untuk melakukan abuse of power. Nah, ini kira-kira beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Mega, dan Ibu Mega mau mengatakan bahwa konstitusi itu tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak hanya ditaati sebagai sebuah norma hukum atau norma dasar yang tertulis, tetapi Ibu Mega menegaskan bahwa konstitusi itu sesungguhnya memiliki roh, memiliki jiwa, spirit, dan ini mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tatanan pemerintahan ini disusun dan disusun baik. Kita bicara konstitusi, ini menegaskan bahwa pada masa pemerintahannya, Ibu Mega tentu membentuk Mahkamah Konstitusi ini dengan dasar cita-cita mulia. Jadi Mahkamah Konstitusi ini harus diletakkan secara sangat berwibawa, memiliki tugas penting guna mewakili kepentingan keadilan seluruh rakyat Indonesia, dan tentu menjadi benteng pengawal, benteng terakhir pengawal konstitusi dan demokrasi ini. Dan sebagai simbol pentingnya Mahkamah Konstitusi ini, tadi secara eksplisit Ibu Mega mengatakan bahkan kantor MK sendiri itu Ibu yang mencarikan lokasinya, yaitu suatu tempat yang strategis yang disebut sebagai ring. Mahkamah Konstitusi tersebut juga bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. Semua bahwa proses itu harus terus ditekan, kita jaga, kita tumbuhkan, kita lestari. Bahkan proses demokrasi ini tidak bisa sekedar prosedural, tetapi harus didorong menjadi demokrasi yang lebih substantif. Ya, dan dalam kultur demokrasi ini, kita tentu menentang abuse of power, untouchable hand, yang kemudian memanfaatkan konstitusi untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan secara sepihak. Dan demokrasi ini tentu bertangan betul dengan kultur otoriter yang sangat sentralistik. Ya, dan dalam kultur otoriter ini akan potensial rentan memunculkan praktek-praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi. Dan praktek kekuasaan seperti ini yang sesungguhnya merupakan dasar dari adanya reformasi pada tahun 1998 itu. Sehingga apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi
Ini menjadi bukti bahwa watak kekuasaan itu sesungguhnya telah berubah dan mengabaikan etika dan hukum. Dan ini baik. Adanya prinsip perilaku demikian. Saya kira itu beberapa hal yang disampaikan. Baik, terima kasih Bang Ansy Lema selaku politisi PDIP. Dan pemirsa, kali ini juga sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda, Poltreking Indonesia. Halo, selamat siang Mas Hanta. Selamat siang, terima. Ya, Mas Hanta sudah mendengarkan pidato politik dari Ibu Megawati? Ya, saya membuat beberapa catatan singkat ya apa yang disampaikan oleh Bu Megawati. Paling ada 3 poin. Yang pertama adalah soal keputusan MK yang istilah Ibu Mega adalah konstitusi sebagai peranata berbangsa bernegara. Jadi Ibu Mega lebih fokus pada merespons terhadap keputusan MK, dan kita tahu bahwa besok hari Senin kalau tidak salah jadwalnya KPU juga akan mengumumkan atau menetapkan penetapan pasangan capres-cawapres. Jadi fokusnya saya kira hampir persentase dari isi substansi dari pidato Ibu Mega adalah terkait merespon ini, sekaligus mengokohkan atau menguatkan keputusan Majelis Kehormatan itu, kira-kira itu mengambil posisi pada mengkritisi keras terhadap putusan MK sebelumnya yang kemudian terkait dengan Mas Gibran menjadi cawapres itu tentu perubahan yang sebelumnya. Yang kedua, saya melihat juga ada pesan tentang pemilu yang jurdil, supaya pemilu berlangsung dengan jujur, langsung bebas, rahasia luber, dan seterusnya itu. Dan ketiga poinnya adalah supaya tidak ada seperti Orde Baru, tidak ada intimidasi, dan seterusnya. 3 poin ini prima, menurut saya bagus ya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi abuse of power atau terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor demokrasi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu sebagai langkah antisipatif agar kita tahu bahwa dalam kontestasi ini kan ada dicurigai. Jadi untuk menghindari kecurigaan dan seterusnya, saya kira positif. Ini bagus sebagai langkah antisipatif agar proses berdemokrasi kita, pesta demokrasi, pemilu berlangsung seperti yang diharapkan oleh Ibu Mega tadi. Itu poin pertama. Secara substansi yang disampaikan. Meskipun dari sisi yang lain saya melihat disampaikan Ibu Mega dengan tenang ya, tidak emosional, tidak terkesan panik, dan teks juga disiapkan secara sistematis. Tapi di luar itu saya ingin menganalisa secara politik di luar 2 poin tadi, yaitu sepertinya Ibu Mega, PD Perjuangan, dan tentu dalam kontestasi Pilpres, kubu Ganjar Pranowo, poros politik ini sudah siap berhadapan-hadapan, bertarung di Pilpres, termasuk berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Dan hal ini yang kita tahu selama ini mereka bersama sebagai duet maut, dan hari ini kita akan melihat menjadi duel maut, tanda petik ya. Nah, karena itu yang saya bisa komentari hari ini penegasan 2 hal ya, cabang pesan yang dikirimkan kepada publik adalah satu sisi mengirimkan pesan tentang keputusan MK yang mungkin dipersoalkan oleh PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo, tapi saya melihat dari sisi yang lebih positif bahwa ini sebagai langkah antisipatif, jangan sampai terjadi hal-hal pelanggaran konstitusi, pemanfaatan kekuasaan dan sebagainya. Tapi sisi yang lain ini pesan juga kepada lawan-lawan politik, kepada poros politik lainnya, juga kepada publik, bahwa PD Perjuangan juga siap bertarung tanpa Jokowi, atau bahkan berhadapan-hadapan jika selama ini mereka bersama, dan kali ini akan berhadapan-hadapan. Itu poinnya. Dan saya kira ini juga bukan menjadi rahasia umum bahwa posisi diametral posisi politik antara PD Perjuangan dan Jokowi itu sudah bisa dibaca, Mas dan Hanta, hari ini saya kira semakin jelas kira-kira. Mas Hanta, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali sesaat lagi Mas Hanta.